Mungkin kita langsung mulai saja majelis virtual subuh kali ini agar mengefektifkan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 atau yang bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1448, kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk menuntut ilmu di kajian Majelis Subuh Virtual edisi 224 kali ini. Tak lupa, salawat serta salam, marilah kita selalu curah limpahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga sampai kita umatnya yang insya Allah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berkumpul dan sudah ada di antara kita pemateri, yaitu Ustadz Ahmad Arif Rifan, MSI. Beliau merupakan anggota Majelis Tablik PP Muhammadiyah. Masya Allah ya, sudah tiba. Dan insya Allah pada kali ini materi yang akan disampaikan oleh Ustadz yaitu tentang Sirah Nabawiyah, mengenal dasar-dasar pembentuk peradaban umat Islam. Namun sebelum Ustadz menyampaikan materi, agar kajian kali ini diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita murojaah terlebih dahulu, kita akan membacakan salah satu surat di Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul azim. Semoga apa yang telah kita bacakan, yang telah kita dengarkan, mendapatkan pahala dari Allah, dan semoga kajian virtual kali ini diberikan keberkahan dan juga kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, agar kita mengefektifkan waktu, kita ingin sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Meskipun sehat. Masya kita Allah. memasuki musim kemarau ya. Iya, sedang musim kemarau, sedang dingin-dinginnya Ustadz nih, Masya Allah ya. Ketika subuh-subuh masih sepertinya ingin berselimut, pakai selimut gitu ya, tapi kita harus lawan untuk menghadapi kedinginan ini gitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para asatidzah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Rifki atas undangannya hadir di majelis ilmu kita ini. Qadarullah, kemarin itu sempat bertemu beliau, lalu berbincang-bincang begitu. Kemudian beliau meminta saya untuk bisa memiliki waktu hadir di majelis ilmu. Ya, kita masih di bulan Muharram, dan bulan Muharram adalah satu dari 4 bulan istimewa. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi dari 4 bulan itulah nanti Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan beliau menjelaskan, Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu isna asyara syahr minha arba'atun. Jadi 4 diantaranya adalah haram. Bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang istimewa. Kan beliau menyebut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumadai wa Sya'ban. Sebelumnya beliau menyebut salasun mutawaliyat. Jadi 3 di antara 4 bulan itu berurutan. Itulah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sebagaimana tanah haram memiliki keistimewaan, sama juga bulan haram juga memiliki keistimewaan. Jadi eh, mendapatkan undangan untuk dapat berbagi amal saleh bersama para asatidzah sekalian, Bapak Ibu, pada pagi hari ini, Alhamdulillah, ini sebuah kesempatan yang sangat berharga. Baik, sesuai dengan amanah, eh, ketika saya ditanya apa ya kira-kira temanya, saya sampaikan saat itu karena saya saat ini juga eh, biasa mengajar sirah Nabi. Maka saya sampaikan temanya sesuai yang ada di dalam undangan itu. Mengenal dasar-dasar pembentuk peradaban Islam. Tentu dari perspektif sirah Nabi. Nah, untuk menghemat waktu para Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen ya. Oh, kali saya manggilnya Mas Itu atau Mas Apri. Nah, untuk hostnya ini, Boleh, Ustadz? Itu boleh, Ustadz. Ustadz itu nggih. Oh, Ustadz itu. Ustadz itu asli Bandung kah? Atau asli Jawa? Kalau saya lahir di Bandung, cuman keluarga banyak Jawa, Ustadz. Oh, Jadi gitu. namanya ada unsur Jawa-Jawanya. Baik, saya izin share screen ya. Tafadhol, Ustadz. Bismillah. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, apakah terlihat jelas ya? Sudah terlihat, Ustadz? Sebentar saya rubah dulu. Oh, ini terlalu besar ya. Baik, ini tema yang saya pilih di kesempatan kali ini.
Sirah Nabawiyah mengenal dasar-dasar pembentuk peradaban Islam. Saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan yang pernah disampaikan oleh seseorang kepada Imam Malik rahimahullah. Jadi beliau ditanya, bagaimanakah cara memperbaiki umat yang tanda-tanda kerusakannya itu telah terlihat. Maka di antara riwayat yang masyhur, sehingga jawaban beliau ini nanti masyhur menjadi sebuah riwayat. Beliau menjawab, La tasluhu hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Jawaban beliau ini tidak panjang, tetapi maknanya sangat dalam. Karena beliau menjawab, tidak akan menjadi baik umat ini kecuali dengan sesuatu. Yang dengan sesuatu itu generasi pertama umat ini menjadi baik. Nah, maka secara tidak langsung sejatinya beliau mengingatkan bagaimana umat ini dibangun dan menghadirkan generasi pertama yang dipuji oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka dengan itu sejatinya umat ini dipulihkan kembali. Nah, berawal dari eh, pertanyaan dan jawaban itu, karena nanti akan banyak dimensinya. Tetapi saya coba ingin menyampaikan ini, mohon izin. Ketika ingin mengurai ini, ya tentu pertama-tama kita harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Sehingga kita dapat melihat di antara jawaban yang dapat kita temukan. Baik, ngapunten Bapak Ibu, saya sampaikan dengan gambar ini untuk mengingat kembali di antara para asatidzah sekalian sudah ada yang bisa dan sudah pernah melihatnya. Ini hanya untuk menggambarkan, memberikan gambaran dengan ilmu pengetahuan yang saat ini ada. Jadi gambar-gambar ini hanya untuk pengantar. Ini di masa Rasulullah SAW, di masa Al-Khulafa Ar-Rashidun, kemudian di masa Bani Umayyah. Ini di masa yang lebih kompleks. Jadi setelah Bani Umayyah, Daulah Abbasiyah, dan seterusnya. Ini gambaran secara modern ya. Dan ini ilustrasi perjalanan sejarah kehadiran peradaban Islam. Ini yang di Andalusia, ya, di antaranya. Ngapunten Bapak Ibu, saya tampilkan ini hanya memberikan gambaran secara fisik, tampilan peradaban Islam. Dan ini sebagai pengantar. Yang substantif akan saya sampaikan setelah gambar-gambar ini. Setelah Hamra, ya, ini jembatan di Cordova, beberapa di wilayah Andalusia yang lain.
di masa Turki Utsmani. Ini gambarannya. Nah, sebelum saya masuk tadi, sudah saya sampaikan tentang bagaimana kita membangun umat Islam ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan generasi terbaik umat ini. Saya menyampaikan kata-kata ini juga tentu ada dasarnya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, khairul quruni qarni summalladina yalunahum summalladina yalunahum. Itu memang generasi pertama memiliki keutamaan. Jadi ketika kita ingin melihat bagaimana ketika merujuk kepada perkataan Imam Malik rahimahullah, bagaimana kita memperbaiki umat ini, maka kita harus melihat bagaimana Rasulullah SAW menghadirkan umat ini. Itu menjadi kunci utama. Bagaimana kita akan bisa mempelajarinya? Ya kita harus mempelajari sirah Nabi. Tentu dari perspektif yang benar. Kita juga harus melihat Al-Quran, bagaimana menjelaskan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Nabi dan Rasul itu di usia kurang lebih 40 tahun. Karena nanti kalau kita melihat sirah Nabi, kan ada dua penjelasan. Sebagaimana misalnya di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum karya Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakfuri, secara hitungan waktunya, secara kalender Komariah, maka usia beliau memang 39 tahun, lebih sekian bulan, lebih sekian hari. Tetapi kalau hitungan secara kalender Syamsiah, berdasarkan peredaran matahari, usia beliau memang 40 tahun, lebih sekian bulan, lebih sekian hari. Kalau kita melihat beliau wafat juga kurang lebih di usia 63 tahun. Kalau secara kalender Komariah, seperti yang dipilih oleh Syekh Subrahman Al-Mubarakfuri, beliau wafat di usia 63 tahun lebih 4 hari. Kalau hitungan kalender Syamsiah tentu lebih dari itu. Nah, sekarang eh, di bagian kehidupan Rasulullah SAW, dalam kurun waktu itulah, dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun, itulah pelajaran, ada pelajaran di dalam. Kita harus membacanya. Nah, hanya saja sekarang kita melihat Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjelaskan 23 tahun itu. Nah, sebagai Nabi dan Rasul. Nah, ya. Ini saya sampaikan urgensi membaca sirah nabawiyah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ini untuk mengingatkan kita ayat ini. Tetapi untuk tema yang memang secara spesifik akan kita bahas, maka kita mulai pada bagian setelah ini. Inilah bagian substansinya. Jemaah sekalian, rahmati Allah, tidak usah nanti khawatir, materi ini akan saya serahkan nanti sebagai bahan pelajaran bagi kita semua. Dan saya juga sudah diingatkan ada waktu diskusi nanti ya. Baik, jemaah sekalian rahmati Allah, kita mulai. Bermula dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, surat Al-Baqarah ayat 129. Setelah membina Ka'bah, kan di dalam Al-Quran itu disebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim.
Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jemaah sekalian rahmati Allah, mari kita lihat. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam memohon agar diutus kepada penghuni lembah di mana Ka'bah itu berada. Seorang Rasul. Lihat permintaan Nabi Ibrahim, seorang Rasul diutus dan apa yang akan dilakukan oleh Rasul itu juga dimohonkan kepada Allah. Kita melihat ada 4 ini. Yatlu alaihim ayatik. Ini yang pertama. Membacakan ayat-ayatmu ya Allah. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Jadi di sini menggunakan kata kerja yatlu, tala yatlu nanti. Yang nanti menjadi tilawah. Tetapi yang kedua menggunakan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yang mengajarkan ilmu dari Alkitab dan hikmah. Jadi ini ada 3. Ta'limul kitab, ta'limul hikmah. Dan yang keempat adalah wa yuzakkihim. Mensucikan jiwa mereka. Yang nanti melahirkan konsep tazkiyah. Tazkiyatun nafs. Innaka antal azizul hakim. Jadi ini kita catat dulu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diutus seorang rasul, apa yang akan dilakukan oleh rasul juga dimohonkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada ayat berikutnya dalam surat Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah ayat 151. Ngapunten Bapak Ibu, saya tanyakan lagi, suara saya terdengar jelas? Terdengar Ustadz, suaranya Terdengar terdengar jelas jelas. ya? Iya. Ya Saya Ustadz. khawatir ada apa? Kendala sinyal dan biasanya kan seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang segera diberitahu saja. Baik Ustadz. Al-Baqarah 151. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Jadi menunjukkan bahwa doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikabulkan oleh Allah, diijabah. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu, mensucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Jemaah sekalian rahmati Allah, pada bagian yang sebelumnya, di sini kan 4 yang disebut. Membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan ilmu dari Alkitab, mengajarkan ilmu dari hikmah, dan mensucikan jiwa. Tetapi 4 ini terulang, hanya saja urutannya berbeda. Membacakan ayat-ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 151, urutannya menjadi membacakan ayat-ayat Allah. Jadi tugas Rasulullah itu berbeda dengan yang dimohonkan. Empat-empatnya dikabulkan, tetapi urutannya yang berubah. Nomor 1 adalah membacakan ayat-ayat Allah. Ternyata tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa mereka itu berada di urutan kedua setelah itu. Wa yuzakkikum, baru mengajarkan ilmu dari Alkitab, mengajarkan ilmu dari Al-Hikmah. Jika 4 ini, makanya dipahami, 4-4 ini dilakukan dengan baik dan benar, Allah tambahkan pengetahuan yang sebelumnya kita tidak memiliki pengetahuan tentangnya.
wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Maka empat hal itu pun menjadi fondasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Inilah yang dapat kita pahami dari dua ayat ini. Kita akan melihat pada ayat berikutnya, surat Al Imran 164. Untuk menunjukkan bahwa diutusnya Rasulullah SAW adalah sebuah karunia yang sangat besar. Karena itu tercerminkan dalam kalimat laqad manallahu 'alal mu'minina. Jadi, sungguh Allah telah memberikan karunia, minnah. Di sini kata manna yang digunakan menunjukkan bahwa itu sebuah karunia. Jadi sangat, lihat di sini disebutkan laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Apa yang dilakukan oleh Rasul itu terulang lagi. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jemaah sekalian rahmati Allah, urutannya sudah tetap mengikuti ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Nah, tetapi penutup, redaksi penutupnya berbeda. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ini mengisyaratkan, ya, dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti petunjuk beliau dan cara beliau, ini kita mendapatkan isyarat akan terhindar dari kesesatan, tidak akan tersesat. Inilah isyarat dari ayat yang ketiga ini. Dan ini dilengkapi nanti pada surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, empat ayat ini, kalau kita ringkas, merujuk kepada tugas seorang Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang dijelaskan di dalam Al-Quran ini, maka empat hal ini. Jadi membacakan ayat-ayat Allah, membacakan Al-Quran, itu tentu dimaksud. Kemudian tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa mereka. Yang ketiga adalah ta'lim Alkitab. Jadi ada kata, nanti ada kata tilawah, ada kata tazkiyah, ada kata ta'lim, ya. Ini akan menjadi kata kunci. Karena tala yatlu, makna aslinya bukanlah seperti pengertian yang kita uh, dapati sekarang. Tilawah itu arti mula-mulanya artinya adalah tabi'ah yatba'u. Sehingga untuk redaksi yang menjelaskan tugas seorang rasul, kita melihat Al-Quran itu menggunakan kata tilawah. Yatlu alaihim. Ketika Rasulullah SAW diminta untuk menjelaskan, misalnya di dalam riwayat ayat yang lain, ketika diminta oleh Allah untuk menjelaskan tentang kisah sebenarnya, apa yang terjadi dengan dua putra Adam alaihissalam, watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Itu menggunakan kata tilawah. Karena makna asalnya adalah tala yatlu, itu adalah tabi'ah yatba'u, mengikuti. Sehingga ada makna
membacanya, memahaminya, dan mengikutinya dengan mengamalkannya dan mengagungkannya. Sejatinya inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam beberapa eh, ayat kita akan memang melihat ada beberapa bentuk, ada kiroah memang. Kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Tetapi untuk penggambaran tentang tugas seorang rasul itu menggunakan kata tilawah, tidak menggunakan kata kira. Kata kira juga ada misalnya di dalam surat Al-Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassar minal Qur'an. Jadi qiraah ada. Jadi selain tilawah ada qiraah memang. Nanti juga ada eh, tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Jadi ada tilawah, ada qiraah, ada tadabbur. Kalau di dalam surat Mudaththir, oh, di dalam surat Muzammil ya, masih ada tertil juga. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi semua model bagaimana interaksi dengan kita dengan Al-Quran itu sudah ada petunjuknya di dalam. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita melihat ringkasan dari penjelasan Al-Quran tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka kita bermuara di antara hasil kesimpulannya bermuara pada 4 hal ini. Bagaimana 4 hal ini diwujudkan, maka tentu salah satunya kita harus melihat perjalanan kehidupan Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul, sebagai nabi dan rasul. Ini yang menjadi petunjuk karena tadi yang disebut semuanya adalah rasul, 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 rasul di 4 ayat itu. Maka dari perjalanan kehidupan Rasulullah SAW selama kurun waktu 23 tahun itu. Maka itu menjadi salah satu fokus kita nanti bagaimana kita akan mempelajarinya dan melihat. Dan memang itulah akan karena di masa itulah wahyu itu turun dan memberikan tuntunan kepada Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin. Bagaimana 23 tahun itu terbagi menjadi 2 periode besar. 13 tahun di Mekah atau istilahnya Qoblal Hijrah, 10 tahun di Madinah atau istilahnya setelah hijrah. Yang 13 tahun itu pun akan dilihat bagaimana 3 tahun pertama. Dakwah itu secara privat, ya, secara sembunyi-sembunyi, belum terang-terangan. Lalu 10 tahun setelahnya itu secara terang-terangan. Apa saja yang terjadi setelah itu? Bagaimana Rasulullah SAW dan kaum muslimin menghadapinya? Lalu seperti setelah hijrah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana mula-mula Rasulullah SAW itu membangun Masjid Nabi. Lalu Rasulullah SAW itu mempersaudarakan sesama kaum muslimin, muhajirin dan ansar. Lalu bagaimana Rasulullah SAW itu membuat kesepakatan, perjanjian internal dan eksternal. Lalu kita mengenal istilah Piagam Madinah. Bagaimana Rasulullah SAW merespon setiap serangan terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin setelah beliau hijrah. Itu berbeda dengan saat masih di Mekah. Nah,
Itu semuanya menyimpan pelajaran. Tetapi semuanya bermuara kepada empat ini. Karena itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di detil-detil kisah kita kita dapat belajar nanti. Karena di dalam momen-momen itu antara bagaimana Al-Quran itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dan bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan Al-Quran itu dan mempraktekkan Al-Quran itu. Mencontohkan bagaimana Al-Quran itu terwujud dalam kehidupan. Ya dalam rentang waktu itu. Itu menjadi pelajaran. Ini yang menjadi kajian sehingga kajian tentang Al-Quran, kajian tentang Al-Hadis, kajian tentang sirah Nabi, kajian tentang sirah sahabat, kajian tentang tarikh umat ini, itu adalah materi-materi pokok. Karena di situ akan tersimpan pelajaran-pelajaran yang selalu menghubungkan kita dengan kebaikan generasi pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik di awal tadi. La taslu hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Ya. Baik jamaah sekalian subhanahu Allah, eh, saya ingin mengutip sebuah kisah misalnya. Ini sebagai contoh. Ya. Misalnya, ketika Rasulullah SAW dari sahabat Rasulullah SAW Abu Darda radhiyallahu an, beliau diriwayatkan, beliau bersabda begini Rasulullah, "Man hafidha asra ayat min awwali suratil kahfi usima minad dajjal." Rawahul Bukhari. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, riwayat ini juga disebut. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari permulaan surat Kahfi akan terlindung dari fitnah Dajjal. Sekilas ini sederhana. Mungkin kita ada yang fokus hanya melihat hafalan itu. Tapi tentu jika kita mempraktekkannya, memperhatikan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, tentu tidak cukup hanya menghafalnya. Tetapi kita harus memahami apa yang ada di dalam surat Al-Kahfi itu, di permulaan surat Al-Kahfi itu. Dan memahami apa rahasia yang ada di dalam 10 ayat itu. Karena kalau kita perhatikan, misalnya nanti penjelasan para ulama tentang riwayat ini. Di 10 ayat yang tadi disebut oleh Rasulullah SAW itu, salah satu bagian utamanya adalah yang terakhir. Doa Ashabul Kahfi, qalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ada hikmah besar di dalam doa itu. Karena dengan doa itu, Ashabul Kahfi itu terhindar dari dua fitnah yang sangat berat saat itu. Satu adalah fitnah pemimpin yang zalim. Sehingga Allah ilhamkan kepada mereka untuk menghindar dan bertahan sementara waktu di dalam gua. Yang kedua, terhindar dari fitnah masyarakat yang rusak. Yang dengan doa itu juga karena mereka terhindar dari dua fitnah ini. Lalu Allah karuniakan kepada mereka. Kalau beri kesempatan, mereka ditidurkan oleh Allah lebih dari 300 tahun. Nah, tetapi kalau kita melihat bagaimana penjelasan para ulama tentang 10 ayat itu, di antara kajian bagaimana para ulama terus memperhatikan. Ternyata tidak hanya di ayat terakhir itu, sejatinya seluruh ayat-ayat itu memiliki pelajaran sangat penting. Tetapi perhatian itu kembali kepada ayat yang pertama. Ketika disebutkan oleh Allah, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyima. Jadi
kembali kepada kitab, yang dengan kitab itu tidak ada penyimpangan, tidak ada kebengkokan, tidak ada. Dan ini dalam konteks kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau memperhatikan apa yang disebut oleh Rasulullah, terhindar dari fitnah Dajjal. Bukankah kita semua sering mendengar ketika kita dijelaskan kepada kita tentang siapa itu Dajjal, bagaimana tanda-tandanya, lalu seperti apa yang dilakukan oleh Dajjal itu dalam memperdaya umat manusia. Dajjal itu kan menjadikan yang benar itu terlihat salah, yang salah terlihat benar. Dajjal itu membuat yang baik terlihat buruk, yang buruk terlihat baik. Dalam konteks kita, ngapunten, ya mas sekalian subhanahu Allah, saya mohon ini ya, saya ingin bertanya ini. Yang seperti itu sering kita lihat nggak saat ini? Sering kita Sering lihat Ustaz. tidak? Nah, ini ada Sering. hikmah tersendiri. Maka doa ini, doa Ashabul Kahfi, itu memiliki relasi yang sangat penting dengan kita saat ini. Dan petunjuk Rasulullah SAW itu, jika kita renungkan benar, maka tetap itu akan kembali kepada yang pertama, kepada Alkitab. Dengan Al-Qur'anlah kita dapat melewatinya itu. Dengan kembali kepada Al-Qur'an. Karena kita akan terjaga agar kita tetap berada di atas kebenaran. Jalan yang lurus. Jadi eh, inilah contoh gambaran ya. Jadi dari satu momentum saja ketika Rasulullah SAW mengingatkan ada fadilah tertentu. Itu di antara momen sekian, momen-momen di dalam kurun waktu 23 tahun. Jika kita ambil semua pelajaran itu, maka kita akan menemukan. Karena waktunya ini sudah tiba untuk kita diskusi ya, oh, para asatidzah sekalian, teman-teman, kemudian jamaah sekalian semua rahmati Allah. Ini sebagai permulaan. Jadi kalau nanti ditanya apa yang kita kaji bersama pada pagi hari ini, Bapak Ibu tidak usah melihat judulnya lagi. Yang diingat itu adalah surat Al-Baqarah ayat 129, surat Al-Baqarah ayat 151, surat Ali Imran ayat 164, dan Al-Jumu'ah ayat 2. Yang itu akan mengerucut kepada 4 hal. Membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa dengan nanti penjelasannya panjang. Bagaimana Rasulullah mensucikan jiwa? Membersihkan pertama kali itu adalah akidahnya dari penyembahan berhala. Itu dibersihkan. Dan itu nanti tergambarkan, Bapak Ibu. Kalau kita melihat apa yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa awal, ketika beliau masih belia, kan digambarkan ketika peristiwa pembelahan dada itu, kan hati itu yang dibersihkan, sehingga itu mengisyaratkan Rasulullah SAW itu sampai dibelah dadanya untuk dibersihkan itu hatinya. Itu sudah mengisyaratkan bahwa ketika kita mendidik anak-anak itu dari semulanya, maka bagian yang harus kita persiapkan penjagaannya. Itulah kenapa Rasulullah mengajarkan doa ketika eh, untuk Hasan dan Husain, cucu beliau. U'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Lantas Rasulullah SAW juga diriwayatkan kepada kaum muslimin mengatakan, eh, doakanlah anak-anak kalian karena sesungguhnya dengan doa ini, maksudnya doa itu karena sesungguhnya ayah kalian Ibrahim alaihissalam juga memohonkan perlindungan untuk kedua putra beliau Ismail dan Ishak.
Dan itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah itu membahas secara khusus tentang doa ini dan peristiwa ketika Rasulullah itu dibersihkan hatinya. Ngapunten Bapak Ibu, tadi agak terputus. Jadi itu ada pelajaran tersendiri. Sehingga kalau kita lihat ya, ya kalau kita tuangkan dalam sebuah kurikulum ya, kita perlahan membaca sirah Nabi itu setelah kita bisa memahami secara kronologi, baru kita ulang lagi bacaan itu. Bacaan itu kita tambahkan dengan kitab-kitab yang lebih lengkap. Sehingga setiap momen-momen itu akan tergali pelajaran-pelajaran itu. Setelah kedua kali, kita ulang lagi yang ketiga kali. Karena itu akan nampak. Ketika kita gabungkan dengan ulumul Quran, bagaimana ayat-ayat itu turun. Jadi seperti kasus ketika Rasulullah SAW pulang, maaf, ketika ke Taif misalnya. Lalu ketika saat istirahat, kan terjadi peristiwa yang tidak terduga itu. Nah, di antara peristiwa yang tidak diprediksi oleh Rasulullah, bukan hanya masalah diterimanya Rasulullah atau ditolaknya Rasulullah SAW saat itu berdakwah di Taif. Bukan itu. Ada satu peristiwa yang tidak terduga terjadi. Itu maka menjadi pelajaran tersendiri juga. Nah, begitu. Nah, inilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan sementara. Jadi kalau ditanya nanti ya kita mendapatkan 4 dan isyarat itu. Bagaimana implementasinya? Ya tidak serta-merta semudah kita menyebutkan yang 4 itu. Tentu harus ada urutan-urutannya sehingga segala sesuatunya itu dari yang 4 itu menjadi jelas. Mekatan Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, semoga yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada Ustadz itu. Monggo Ustadz itu. Baik Ustaz, terima kasih Masya Allah, luar biasa materinya sangat padat, isinya daging semua begitu ya. Dimulai dari tadi Ustadz menjelaskan bahwasannya umat ini dimulai dari angkatan pertama gitu atau korn yang awal-awal gitu. Lalu berkaitan juga dengan doa Nabi Ibrahim, berkaitan yang 4 poin tadi bahwasanya eh, diutusnya seorang rasul itu harus membacakan ayat-ayat Allah, lalu juga mensucikan jiwa, mengajarkan Alkitab dan juga mengajarkan Al-Hikmah. Masya Allah. Dan ini tuh mungkin harus ada beberapa pertemuan selanjutnya mengenai hal tersebut gitu Ustaz. Karena menampaknya sangat dalam materi ini sebenarnya gitu. Jadi bukan terhenti pada saat ini saja gitu Masya Allah ya. Baik, Insya Allah, kepada insya Allah. para mustami atau jamaah yang ingin bertanya bisa langsung eh, raise hand ataupun bisa langsung bertanya langsung kepada Ustadz. Dan apabila ingin menulis di kolom obrolan atau chat, dipersilahkan. Kami buka pertanyaannya mungkin 2 terlebih dahulu, begitu Ustaz ya. Mangga. Assalamualaikum, izin bertanya boleh? Mangga Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Oke Ustadz, monggo Ustadz Helmi. Oke, izin tadi disebutkan ke peradaban Islam. Secara ringkas, eh, apa yang membedakan peradaban Islam dengan peradaban Barat? Jadi pertama intinya yang disebut peradaban tentunya bukan hanya bangunan-bangunan ya. Kalau tadi memang yang Oke, mudah terlihat itu kan bangunannya. Nah, oke. kalau tapi yang menjadi kunci peradaban itu disebut peradaban Islam itu apa? Terima kasih. Hmm. Oke, matur nuwun sangat eh Ustadz Helmi atas pertanyaannya. Ini memang eh, judul dari yang saya ambil itu mengenal dasar-dasar peradaban Islam atau mengenal dasar-dasar pembentuk peradaban Islam. Sehingga di bagian awal ini memang
saya tidak atau memang belum membicarakan tentang istilah-istilah apa itu peradaban, apa itu misalnya apakah ada istilah hadharah atau istilah yang lain misalnya dalam konteks bahasa Arabnya semulanya dari kata adabkah dan seterusnya. Tapi langsung tadi ditanya oleh Ustaz Helmi tentang substansinya. Kalau kita melihat bagaimana penjelasan Al-Quran tentang eh, apa yang nanti kita beri pengertian dengan peradaban Islam. Gitu. Kan kembali kepada tujuan kehadiran Islam itu yang akan menjadi pembeda. Tentu pembeda utama itu adalah ketika peradaban itu menegakkan tauhid. Yang kedua, peradaban itu menegakkan hukum-hukum Allah. Dua itulah yang akan menjadi penentu dan pembeda utama. Karena misalnya begini, kalau seluruh kehidupan ini kan telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Juga telah diperjelas oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Ketika kita punya pertanyaan, sebenarnya kita itu ada, misalnya pertanyaan, kita itu ada. Maksudnya dicipta, dibuat ada oleh Allah untuk apa? Dalam Al-Quran sudah ada jawabannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adalah untuk beribadah. Lalu keberadaan kita itu kenapa dibuat hidup, dibuat mati oleh Allah? Ada jawabannya dalam Al-Quran. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi mati, hidup itu ada tujuannya. Untuk menguji, untuk diuji. Lalu ujiannya itu apa saja? Karena di situ menggunakan kata bala yablu. Kita sering mendengar ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Cuma dua ujiannya. Perkara-perkara buruk, perkara-perkara baik. Baru kita ada turunannya di situ. Dan bagaimana menjalaninya? Menjalaninya sudah disebutkan Allah. Hasiban nas ayyutraku ayyakul amana wa hum la yuftanun. Pasti diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Pasti diuji. Seperti apa teknisnya? Lebih teknis. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulul ladzina amanu. Digambarkan semuanya. Detailnya ada di dalam sirah Nabi. Bahkan kita tidak pernah diuji seberat itu. Apakah kita pernah diuji oleh Allah kelaparan? Semua yang hadir di sini pernah diuji kelaparan selama 3 tahun sampai digambarkan oleh sahabat Rasulullah Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Walaqad ra'aitu sabiya sab'atin ma'a Rasulillah ma lana ta'am illa warqus syajari. Kami tidak punya makanan apapun kecuali kami memakan dedaunan. Makan hatta qorihat ashdakuna. Jadi kalau makan dedaunan itu mulut-mulut mereka terluka. Gak pernah kita diuji seberat itu. Tapi Utbah bin Ghazwan itu mengingatkan ini, itu saat khutbah, saat baru saja diangkat sebagai gubernur di Basra. Maka dikatakan, "Fama asbahal yauma minna ahad ila kana amiran ala misrin minal amsar." Itu mana kami dulu yang merasakan kelaparan sampai seperti itu bersama Rasulullah SAW. Saat ini tiba-tiba kami ini, bukan tiba-tiba sebenarnya, ini gambaran bahasa Indonesianya saja. Lalu kami ini menjadi pemimpin-pemimpin di wilayah-wilayah. Ya, gubernur-gubernur, ada yang bupati lah, ada yang panglima lah, begitu digambarkan. Maka diingatkan, mereka yang sudah punya kekuatan seperti itu, punya wilayah, punya wewenang, punya semuanya, sudah tersedia semuanya. Masih dikunci oleh mereka, oleh generasi pertama. Karena mengingat peristiwa itu di awal itu bersama Rasulullah. Wa inni a'udzubillah an akuna fi nafsi aziman wa indallahi saghiran. Sungguh demi Allah, aku berlindung kepada Allah dari melihat diriku ini besar dalam pandangan diriku, padahal menurut Allah kecil. Jadi nanti Ustadz, kalau dari kita lihat ya, nah kita kembali kepada Al-Quran, kita melihat sirah Nabi, kita baca beberapa kali, itu akan nampak itu. Eh,
bagaimana apa peradaban itu akan dibentuk. Tapi substansinya saya sampaikan tadi, menegakkan tauhid, menegakkan hukum-hukum Allah. Nah, disinilah eh, kita melihat banyak pelajaran nanti bagaimana mewujudkan dalam diri kita secara individu, bagaimana memulai mewujudkannya itu di dalam keluarga dan bagaimana mewujudkan itu dalam skala umat. Ikhtiarnya itu ya semuanya, ikhtiar jalan-jalan perjuangan itu. Nanti di detail-detail itu sekali lagi di sinilah saya sampaikan apa adanya. Tadi karena sudah dikenalkan ya, saya ada di Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Eh, saya termasuk yang eh, terus mengingatkan bahwa kita itu harus eh, generasi kita tidak boleh tidak mengetahui sirah Nabi, tidak boleh. Generasi kita itu harus mengenal sirah Nabi. Bagaimana kita mengklaim harus eh, menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah? Sirah Nabi aja tidak tahu. Nah, kalau nanti kita jelaskan detail-detailnya, itu insya Allah banyak hikmah, banyak manfaat. Insya Allah. Mungkin Ustaz Helmi dapat yang saya dapat sampaikan untuk jajan. Wallahu alam bisawab. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum Ustaz wa iyyakum. Baik, Masya Allah pertanyaannya dan juga jawabannya sangat jelas sekali begitu ya. Baik, para jamaah, kita buka satu pertanyaan lagi. Barangkali ada dari jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bisa langsung menanyakan kepada Ustadz atau bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar. Oke, Ustadz mungkin satu lagi ya, terakhir saya ingin bertanya Ustadz, boleh? Izin bertanya Ustadz, Boleh berkaitan Mas itu dengan boleh nanti. peradaban Islam. Mengenai peradaban Islam, terutama yang sekarang kita alami di negara kita begitu ya. Yang tadi Hmm. Ustadz sebutkan itu sebenarnya benar gitu. Yang mungkin terlihatnya benar, ternyata itu sebaliknya bisa jadi salah. Begitu juga sebaliknya, yang kita lihat itu bisa jadi salah, ternyata itu benar. Nah, mungkin yang ingin ditanyakan, bagaimana gitu sikap kita sebagai Muslim menanggapi hal-hal yang mungkin terjadi di negara kita, terutama berkaitan dengan tadi tentang peradaban Islam tentang akidah begitu ya. Jadi terkadang kita melihat ada sesuatu hal itu terlihatnya benar, ternyata itu tuh salah gitu. Yang disampaikan mungkin ada seseorang menyampaikan tentang kebenaran-kebenaran ternyata baru terbongkar terakhir ini ternyata itu salah. Nah, bagaimana sikap kita gitu untuk menanggapi hal tersebut? Iya. Ya, saya belum menangkap sepenuhnya ya gambaran yang dimaksud oleh Ustadz itu dari pertanyaannya. Tapi yang ingin saya sampaikan itu begini sejatinya. Ketika kita membaca surat Al-Kahfi, kita juga harus merujuk penjelasan para ulama. Sebenarnya mereka ini siapa? Jadi, eh, kalau melihat sirah Nabi, kan orang-orang Yahudi itu meminta orang-orang musyrik itu untuk menguji Rasulullah SAW. Tanyakan itu kepada Muhammad. Nah, kira-kira seperti itu. Karena itu peristiwa besar dulu. Itu peristiwa besar. Coba bisa dibayangkan ya, manusia ditidurkan begitu lama sampai mereka tuh diketahui bahwa mereka tuh manusia dari masa lalu. Kan kelihatan dari mata uang yang digunakan. Kan itu dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Itu dulu peristiwa besar. Orang yang mempelajari eh, kitab-kitab sebelumnya, sebagian kebenaran yang masih terjaga itu, ya orang Yahudi itu tahu. Makanya disuruh menanyakan kepada Rasulullah untuk menguji Rasulullah. Apakah Rasulullah tahu? Ya, Rasulullah tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau untuk memberikan jawaban tentang mereka ini. Itu adalah peristiwa besar. Nah, lalu kisahnya itu
di, di, di dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa pendapat yang ada. Situasi yang melingkupi mereka digambarkan. Maka tadi saya ringkaskan kepada para jemaah sekalian, it- mengisyaratkan begini, itu doa yang dibacakan oleh itu anak-anak muda loh. Ashabul Kahfi itu anak-anak muda yang Allah ilhamkan kepada mereka untuk berlindung menghadapi apa saat itu? Menghadapi dua fitnah yang berat saat itu. Pemimpin yang zalim dan masyarakat yang rusak. Sehingga mereka nyaris tidak memiliki tempat kecuali sekelompok yang orang-orang yang memang eh, Allah beri petunjuk ini sadar itu. Dan itu menjadi salah satu pelajaran tersendiri ketika menghadapi sesuatu ini. Untuk apa? Untuk menjaga keimanan. Untuk menjaga keimanan. Ya, di sini eh, ketika itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam konteks ausima minad dajjal, maka di situ berarti ada pelajaran. Tentu para ulama kenapa meletakkan doa nomor satu? Karena itu ada hubungannya dengan akidah. Semua di dunia ini, semua di dunia ini, jangankan yang meminta doa, udara yang kita hirup, apa yang kita lihat, apa yang kita makan, apa yang kita minum, semuanya adalah Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan itu semua, Allah lah pemilik semua itu. Termasuk yang meminumnya, yang memakannya, yang menghirupnya. Maka doa itu ada di peringkat dari posisi meminta kepada siapa lagi? Meminta tolong kepada siapa? Tidak ada. Hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Jadi dalam konteks eh, beratnya ujian yang digambarkan ujiannya itu sifatnya sampai begini dan begini. Nah, itu ya. Jadi yang baik terlihat yang baik saking berat saking besarnya fitnah sampai yang baik terlihat buruk. Saking besarnya fitnah yang buruk terlihat baik. Itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah. Dan itu di akhir zaman juga terjadi seperti itu. Dan itu juga yang dilakukan Dajjal. Kalau kita mendapati kemiripan dengan sifatnya, ya karena pembacaan kita menjadi ilmu. Nah, di antara ikhtiar yang diajarkan, ya kita harus kembali kepada Al-Quran. Di antara sekian pelajaran itu, ya salah satunya pelajaran dari Ashabul Kahfi. Karena itu disyaratkan oleh Rasulullah dalam sabda beliau, sehingga kita terkoneksi dengan ayat itu. Sehingga disitulah kita tidak akan pernah lagi meninggalkan doa dalam hari-hari kita ini melihat situasi itu. Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi' lana min amrina rasyada. Karena pada setiap itu. Coba. Jadi kalau doa, saya tambahkan ini. Ini eh, ngapunten Bapak Ibu sekalian, saya tambah sedikit karena waktunya sudah lewat itu, tapi saya mohon izin menahan Bapak Ibu sih. Misalnya dalam doa, kalau kita kembali kepada Al-Quran, nggak tidak sesederhana semudah itu doa itu. Coba jenengan lihat di dalam surat Saffat tentang kisah Nabi Yunus. Laula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsu. Jika sekiranya dia, maksudnya Yunus alaihissalam, itu tidak termasuk orang yang bertasbih, membaca tasbih, musabbih. Niscaya dia berada di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Bacaan tasbihnya kan ada di dalam surat Anbiya disebutkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Coba, jika sekiranya itu Nabiullah Yunus alaihissalam tidak termasuk yang bertasbih kepada Allah, niscaya akan berada di dalam perut ikan. Itu dahsyatnya tasbih.
Karena itu, lihat pertolongan Allah. Kan ada di dalam ayat itu dijelaskan, Allah keluarkan dari perut ikan itu. Allah damparkan beliau di tempat yang tandus dalam keadaan sakit. Karena itu mengisyaratkan di dalam detail-detail tafsir Nabi Yunus alaihissalam itu kan Allah perintahkan kepada ikan itu untuk menelan beliau. Tetapi Allah larang ikan itu meremukkan tulang dan daging beliau. Beliau tetap mengalami luka. Makanya dikatakan dimuntahkan dari perut ikan, beliau dalam keadaan sakit dan lemah. Lalu Allah tumbuhkan untuk beliau, karena di tempat yang tandus, Allah tumbuhkan itu, ditolong dengan eh, eh, tanaman sejenis labu. Lalu Allah hadirkan sekitar 100.000 orang yang beriman. Jadi disebut Allah hadirkan 100.000. Itu disebut angkanya. Orang yang beriman dalam ayat. Jadi sehingga para ulama mengambil pelajaran. Kalau melihat apa yang dialami Nabi Yunus alaihissalam, ya mungkin beliau sudah berhadap-hadapan dengan kematian itu. Karena fizulumat itu nama gelapan, kegelapan di dalam kegelapan. Gelapnya perut ikan itu, gelapnya kedalaman laut, dan gelapnya malam. Tetapi karena beliau termasuk yang bertasbih kepada Allah, sebagian musabbih itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu misalnya dengan pengertian begini. Nabi Yunus sholat di dalam perut ikan itu. Nabi Yunus mendirikan sholat dalam perut ikan itu. Nah, tetapi semuanya sepakat bahwa yang diucapkan oleh beliau itu karena dijelaskan oleh Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi doa ini, tasbih itu, istimewa. Tasbih itu. Makanya Rasulullah SAW pernah sudah mengajarkan kepada kita, kalimatani khafifatani sakilatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan di mulut tetapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalau kita nanti asatidzah sekalian dan jamaah sekalian semua rahmati Allah, yang tadi saya tahan itu, apakah jenengan ingat-ingat ya, kisah Nabi Yunus itu Makkiyah atau Madaniyah? Nanti ada rahasianya di dalam sirah Nabi itu. Dan kejadiannya itu pas. Persis seperti apa yang menimpa Nabi Yunus alaihissalam. Dan kenapa Nabi Yunus alaihissalam diberi pelajaran oleh Allah di dalam perut ikan. Jadi itu akan menjadi pelajaran juga bagi kita. Nah, jadi tadi yang saya maksudkan saat itu, kenapa kita membahas tadi ya? Karena konteksnya Dajjal. Dan Dajjal disebut oleh Rasulullah SAW dihubungkan dengan ayat yang 10 ayat di awal surat Al-Kahfi itu. Dan para ulama lalu menjelaskan begitu. Jadi tidak urus apa yang harusnya kita. Yang pertama adalah menggunakan doa itu. Ketika menghadapi situasi yang sama seperti dihadapi oleh Ashabul Kahfi. Dan itu juga suasana yang diduga mirip yang dihadapi kita akan ketika Dajjal itu mulai ada. Kan Dajjal itu nggak langsung satu. Yang besar itu. Bukan besar sih, kecil itu. Kalau bagi orang yang beriman. Tetapi Dajjal sebelumnya, pengantar-pengantar Dajjal kan juga sudah ada. Diisyaratkan oleh Rasulullah. Tetapi disitulah diisyaratkan tanda-tandanya. Ketika kebohongan itu adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Kita kan sekarang juga menyaksikan itu kan. Seakan-akan sudah biasa. Ini, maaf ya, kebohongan itu sudah saking seringnya kita ya sudah melewati itu. Janji gak ditepati itu kan bohong itu. Atau sudah janji-janji sudah niatnya bakal tidak ditepati coba dari awal. Kan bohong itu. Kita kalau melihat itu ya, maka doa itu sudah nggak boleh lewat dari kita. Nggak boleh. Harus kita jaga itu doa itu. Dan seterusnya. Insya Allah di waktu yang akan datang. Saat itu untuk penjelasan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya, Masya Allah ya. Baik, Saya cukupkan dulu ya. Alhamdulillah. Saya cukupkan dulu nanti untuk penutup lah dari yang saya sampaikan sebelum ditutup. Karena mungkin ada yang akan bekerja dan seterusnya. Eh, Jemaah sekalian rahmati Allah, inilah yang dapat saya sampaikan.
Semoga yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Dan sekali lagi, tadi memang judulnya kelihatan seperti apa gitu ya. Lalu tampilannya di awal itu, nah, tetapi substansinya yang ingin saya sampaikan, 4 hal tadi lah. Surat Al-Baqarah ayat 129, Surat Al-Baqarah 151, Ali Imran 164, dan Jum'ah ayat 2. Aku lupa lihada, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad bisa mendapatkan ilmu untuk kita semua dan bisa diamalkan, itu yang lebih utama, begitu ya. Apalagi tadi yang sudah disampaikan berkaitan dengan doa untuk terhindar dari segala fitnah yang terjadi saat ini, seperti itu. Baik, Alhamdulillah karena waktu sudah menunjukkan pukul 6:41 dan kegiatan Majelis Subuh Virtual Al-Irsyad Kota Bandung sudah selesai. Marilah kita sama-sama tutup kegiatan kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Istighfar, astagfirullahaladzim dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Arif. Semoga Ustadz tetap sehat selalu. Allah jaga Ustadz dan Allah semoga Amin, amin. permudah urusan Ustadz dan juga Amin, amin. semua kegiatannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih juga para jamaah. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Saya mohon izin Ustaz nggih, pada jam sekarang. Jazakallah Ustaz. Wa iya Ustaz.